Masih di Kompas Siang, Saudara, bersama saya Linda Budiasuti, Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sudewo tiba di gedung KPK pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Ia hanya mengonfirmasi bahwa dirinya hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan tidak membawa berkas untuk diserahkan. Sebelumnya diketahui KPK memanggil Bupati Sudewo terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023. Ya, memenuhi panggilan. Dia di dalam ini Pak Saryo. Kasih dulu, Pak. Berkas apa juga, Pak? Tanggapannya soal informasi yang kirim ke KPK bareng-bareng gimana, Pak? Ya, semoga baik-baik aja. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo jadi sosok kontroversial geger warga Pati karena kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan perbatasan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250% di tahun 2025. Dengan lantang warga menolak kebijakan karena dianggap memberatkan. Tidak hanya itu, warga Pati juga menghimpun donasi untuk biaya logistik unjuk rasa. Tanggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Jadi bagaimana Pak dengan kenaikan pajak ini? Ya, warga. Rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Masifnya penolakan berujung melunaknya Bupati Sudewo dalam menerapkan kebijakan menaikkan pajak bumi bangunan hingga 250%. Sudewo juga meminta maaf karena dianggap menantang warganya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Polemik di Pati mengundang perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang bilang kenaikan PBBP 2 harus didasarkan pada kemampuan wilayah dan tidak boleh membebani masyarakat dan meminta Bupati merevisi kebijakannya. Kenaikan PBB harus didasarkan kepada kemampuan wilayah. Dan yang terakhir, kenaikan PBB tidak boleh membebani masyarakat. Hal inilah yang kita jadikan masukan untuk Pemda Pati untuk mengambil kebijakan. Saya yakin bahwa kenaikan ini adalah hal yang mungkin bagi pemerintah Pati, hal yang wajar. Tetapi masyarakat belum bisa menerima karena apa? Ini sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sudah saya sarankan segera untuk diambil kebijakan untuk direvisi kembali. Sebelumnya, kenaikan PBB dikeluarkan Bupati Pati dengan dalih meningkatkan pendapatan asli daerah Pati. Protes warga Pati dan peringatan dari Gubernur Jawa Tengah akhirnya berujung pada pembatalan kebijakan kontroversial ini. Tim Liputan Kompas TV. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani dan juru kamera Andika Pratama di Gedung Merah Putih, Jakarta. Selamat siang Abel, bisa dijelaskan apa materi pemeriksaan penyidik KPK terhadap Bupati Pati hari ini? Ya, sudah 2 jam diperiksa oleh KPK. Saat ini Bupati Pati Yeni Sudewo masih berada di dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dari penyidik KPK. Yang kemudian tadi ia datang pada sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Barat bersama dengan ajudannya dan langsung menuju ke ruang penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan hari ini kapasitasnya sebagai saksi, di mana ia nantinya akan didalami terkait dengan kasus suap dugaan terkait kasus suap proyek
pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api dan DJKA Kementerian Perhubungan. Dan ini merupakan, kalau kita lihat ini merupakan sebenarnya dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada 11 April 2023 lalu. Sudewo ini diduga terseret dalam beberapa proyek di beberapa lokasi, yakni antaranya di Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah dan juga di Sumatera Selatan. Pada tahun 2018-2022, di mana pada saat itu Sudewo ini masih menjadi anggota Dewan di DPR RI. Saat ini masih berjalan untuk pemeriksaannya. Nanti kita akan nantikan apa yang didalami oleh KPK terkait dengan pemeriksaan Sudewo pada hari ini. Karena ini kalau bisa dibilang bukan pemeriksaan, maksud saya bukan pemanggilan pertama, melainkan sebenarnya KPK sudah melakukan panggilan kepada Sudewo ini pada tanggal 22 Agustus 2025 yang kemudian Sudewo tidak hadir dengan alasan ada keperluan yang sudah ada sebelumnya dan tidak bisa ditinggal. Dan kemudian ia meminta kepada KPK untuk melakukan pemanggilan ulang dan hari ini dipanggil dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di dalam. Kembali ke Anda. Abel, 2 jam sudah diperiksa begitu Sudewo di gedung KPK. Tapi tadi pada saat kehadiran pukul 9.40, apakah Sudewo memberikan komentar terkait dengan pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulannya? Karena ini kemarin sempat bergulir kan? Iya, memang sebenarnya tadi pada saat datang tidak ada konfirmasi ataupun tidak ada komentar apapun terkait dengan DPRD terkait dengan dirinya. Tetapi memang tadi dia hanya menyebutkan bahwa hari ini dia dipanggil sebagai saksi, kemudian tidak ada berkas yang ia bawa begitu. Tapi terkait dengan pansus DPRD Kabupaten Pati ini memang sebenarnya berencana memanggil Dewa dalam waktu dekat, di mana sebelumnya untuk DPRD atau pansus DPRD ini sudah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan, termasuk ahli begitu ya, ini untuk mendalami keterangan terkait dengan kebijakan kontroversial dari Bupati Pati ini. Tujuan pemanggilan dari Sudewo untuk bisa mendapatkan keterangan secara detail ini soal kebijakan, termasuk salah satunya adalah kebijakan yang diambil ini menaikkan PBB sebesar 250% yang kalau kita dengar ini memang ramai sekali begitu ya, cukup kontroversial sehingga membuat warga Pati ini memang terlihat cukup marah. Dan kemudian saat ini yang sedang dilakukan warga Pati pun sudah menyurati KPK bisa segera memanggil Bupati Pati yakni Sudewo untuk bisa dilakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut. Saat ini tapi KPK juga masih belum ada komentar atau ada konfirmasi terkait dengan surat yang sudah dilayangkan oleh warga Pati atau ratusan warga Pati ke KPK sendiri. Untuk saat ini kita masih tunggu, Lita dan juga saudara, bagaimana proses dari pemeriksaan. Nanti hasilnya kita akan mengetahui setelah pemeriksaan selesai. Kembali ke Anda, Lintang. Baik, berarti ada agenda pemanggilan Sudewo untuk terkait pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulannya. Dan kita akan tunggu usai pemeriksaan Bupati Pati hari ini dan informasi dari KPK selanjutnya seperti apa. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan hibah untuk sekolah menengah kejuruan negeri maupun swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun anggaran 2017-2018. Mantan pejabat Bupati Sidoarjo tahun 2020 Hudiono bersama seorang berinisial JT keluar dari ruang penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol menuju rumah tahanan Kejati Jatim pada Selasa malam. Keduanya diduga tersandung kasus korupsi pengadaan barang jasa dan dana hibah untuk SMK tahun 2017 senilai lebih dari 186 miliar rupiah. Hudiono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengaku tidak mengetahui perihal kasus yang menjeratnya. Sementara JT merupakan pihak ketiga yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa untuk SMK.
Kasus pemerasan pengurusan sertifikat ketiga yang menjerat ex-Wamenker Immanuel Ebenezer alias Noel memasuki babak baru. Pada Selasa kemarin KPK menggeledah rumah dinas Noel dan menyita 1 unit mobil mewah serta 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. KPK menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3. Selain 1 unit mobil Alphard, KPK juga menyita 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah Noel. Penyidik masih mendalami apakah ponsel tersebut sengaja disembunyikan. Tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4 dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik pemerasan dalam program sertifikasi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Barang buktinya, 15 motor dan 7 mobil mewah. Dari 11 orang tersangka, salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer. KPK menyebut Noel menerima uang 3 miliar rupiah pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik jadi Wakil Menteri. KPK bilang Noel mengetahui, membiarkan, bahkan meminta jatah uang hasil pemerasan itu. Jumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Dari peran IEG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IEG. Usai diumumkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer membantah melakukan pemerasan. Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepadanya. Dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan saya semoga saya mendapatkan. Namun setelah pengumuman KPK, Presiden Prabowo memutuskan memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, kaum buruh sudah lama mengeluhkan sulitnya mengurus sertifikasi K3. Karena itu, dia mendesak KPK juga meminta keterangan Menaker Yassin dan mantan Menaker Ida Fauziah. Apalagi praktik pemerasan disebut KPK sudah terjadi sejak 2019. Nah, Menaker sekarang, kasus K3, kan buktinya sampai dengan Noel yang Desember 2024 3 miliar itu, Menaker sudah ada sampai sekarang. Bahkan beliau menyatakan 1.000 perusahaan jasa K3 tanda tangan fakta integritas. Gimana orang 1.000 tanda tangan tanpa dilakukan verifikasi ulang? Kasus TKA kan diperiksa Menaker sebelumnya, ya, dari antara kurun 2019 sampai 2024 ya sampai 2025 kalau mau tuntas.
Noel dan 10 tersangka lain sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 10 September di rutan KPK. Kasus Noel kembali menjadi peringatan agar pejabat tak bermain-main dengan hak rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Siang masih akan segera kembali dari segmen daerah, yaitu seorang petani muda budidayakan beragam varietas melon premium. Greenhouse tempat budidaya kini dijadikan wisata petik buah melon.